Selamat siang dengan Big Pro Oracle. Ini udah saya shuffle ya biar cepet. Tiba-tiba saya punya pikiran bahwa mungkin ada beberapa teman-teman di luar sana yang sedang ngalamin entah jatuh cinta atau mungkin kenal dengan orang baru. Tapi seharusnya teman-teman harus ingat bagaimana kamu sempat diperlakukan nggak menyenangkan. Ini nggak ngomong tentang semua orang ya, tapi mungkin ada beberapa di antara teman-teman yang ngalamin di mana dulu kan ada dalam unhappy relationship ya. Aries energi nggak selalu tentang Aries sih, tapi mungkin di momen ini dijelaskan bahwa ketika kamu ingin menjalin suatu hubungan yang baru, ingatlah kembali bagaimana kamu diperlakukan nggak menyenangkan dan bagaimana kamu benar-benar kayak sesuatu yang membuat kamu merasa frustrasi. Dan apalagi ketika kamu sedang dekat lagi dengan orang yang udah pernah nyakitin kamu, jadi ini mungkin akan lebih spesifik ya. Apalagi ini digambarkan ada Ace of Cup, di mana biasanya ketika kartu ini muncul, ini selalu related dengan seseorang yang mungkin entah kamu atau dia, tapi kayaknya di seseorang itu ya, mungkin entah dia masih muda atau kurang begitu pengalaman, atau dia sebenarnya udah berumur, cuman dia agak sembrono dan nggak terlalu memakai perasaan, jadi kayak anak masih bocah gitu, sifatnya mungkin bocah, atau memang dia masih agak muda begini banget. Dan itu yang membuat kamu sangat menderita karena dia nggak berinvest dalam hubungan itu, dan dia mungkin masih flirting sana sini gitu. Dan di masa lalu kemungkinan besar kamu juga mendapatkan perlakuan yang nggak menyenangkan, di mana kamu mungkin bukan orang yang diprioritaskan. Ini ada semacam betrayal di masa lalu ya. Ini udah berlalu sih, jadi ini bukan bermaksud untuk membuka luka lama, tapi sebenarnya nggak apa-apa kok kalau misalnya kamu mengingat-ingat apa yang udah terjadi di masa lalu. Bukan berarti kamu akan membalas orang lain ya ketika kamu akan menjalin suatu hubungan, tapi sebenarnya nggak ada salahnya kalau ketika kamu pengen menjalin suatu hubungan, kamu harus ingat bagaimana kamu diperlakukan dan bagaimana kamu menjalani kehidupan yang sangat bikin frustrasi. Dan ini tentu saja membuat menambah pengalaman baru ya. Persepsi kamu tentang menjalin relationship tuh nggak seperti dari drama Korea atau film Thailand atau apapun itu yang kamu selalu menganggap bahwa relationship itu dibangun pada hal yang sangat sempurna, misalnya satu kuliahan, satu kerjaan, sehobi, seumuran, dan bla 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 segala macam, dan sesuatu yang indah dan nggak ada dalam hitam dan putih. Tapi pada akhirnya kamu tahu bahwa menjalin hubungan itu kamu harus ingat tentang healthy relationship ya. Dan ini juga menyangkut tentang mental health kamu tuh harus dijaga. Jangan sampai ketika kamu menjalin suatu hubungan kamu akan merasa kesepian, merasa kayak kamu punya pacar tapi nggak punya pacar. Terus misalnya kamu kayak harus ngejar-ngejar, terus kamu berhadapan dengan orang yang playing hard to get, artinya orang itu membuat kamu kayak merasa harus jatuh bangun buat dapetin dia. Itu bukan healthy relationship ya. Ketika kamu udah tahu but bare minimum healthy relationship adalah seseorang yang nggak membuat kamu memohon-mohon ya. Jadi ketika kamu menjalin suatu hubungan yang kamu kayak memohon-mohon, kayak kamu ingin mengurung atau supaya dia tetap stay gitu, itu tanda bahwa ini bukan healthy relationship yang seharusnya. Dan biasanya ini kamu bukan menjalin suatu hubungan dengan soulmate ya, tapi ini lebih ke karmic energi banget, dan itu mungkin karmic partner. Di penjelasan sebelumnya saya sempat cerita mungkin di video yang dulu ya, di mana ketika kamu menjalin hubungan dengan karmic partner, biasanya mungkin ada sesuatu yang sangat menggairahkan, sesuatu yang sangat menggebu-gebu, tapi hubungan itu membuat kamu selalu jatuh dalam keterpurukan gitu, sesuatu yang membuat kamu sangat frustrasi. Jadi mungkin di masa lalu bikin kamu sakit hati, bikin kamu kayak takut
apa jangan-jangan dia sama orang, apa jangan-jangan gue diselingkuhin atau segala macam. Karena healthy relationship itu sesuatu yang secure ya. Jadi kalau ketika kamu jalin suatu hubungan dan hubungan itu membuat kamu merasa kayak jangan-jangan dia selingkuh, jangan-jangan dia pergi sama orang. Jadi ketika seseorang tidak membuatmu merasa aman dan merasa tenang, itu udah dalam konteks ini bukan healthy relationship, dan itu akan selalu membuat kamu merasa bingung dan meragukan dirimu sendiri. Itu sesuatu yang nggak bagus. Jadi belajarlah dari pengalaman. Ini saya nggak ngomongin tentang bukan membuka luka lama ya. Mungkin beberapa teman-teman ngerasa kayak ya gue kayak dulu di kecil, enggak, bukan gitu. Tapi ini lebih ke soul journey. Ini ada kartu soul journey, ini ada 4 kartu soul journey, dimana bacaan ini tuh bukan buat kita tahu dan nggak tahu, tapi lebih ke kita harus jadi kuat loh. Kita nggak boleh lemah kayak dulu lagi gitu. Kita nggak boleh menyia-nyiakan diri sendiri. Karena tujuan relationship itu apa sih? Kan bikin tenang kan, bikin kamu lebih semangat menjalani hidup, bukan malah membuat kamu ragu. Biasanya ketika kamu bertemu dengan, ini kita ngomongin bukan soulmate ya, ini ngomongin tentang karmic partner. Karmic partner itu berbeda dengan soulmate. Ciri-cirinya adalah ketika kamu menjalin suatu hubungan, itu bukan hubungan yang sehat. Dan biasanya orang ini membuat kamu sangat meragukan dirimu sendiri ya. Misalnya kamu benar-benar kayak udah berkorban, udah effort, udah itu, terus tiba-tiba orang itu bikin kamu selalu merasa kayak apa gue kurang cakep ya, apa gue kurang baik, apa gue kurang pengertian, apa gue kurang royal dan sebagainya. Orang ini biasanya akan lebih menuntut kamu untuk selalu menyenangkan dia, apalagi ketika kamu jalani hubungan dengan seorang denial. Ini yang paling parah sih, ketika kamu berhubungan dengan denial, orang yang sebenarnya kamu cinta banget sama orang, tapi dia selalu membuat kamu ragu. Jadi dia biasanya akan mempertanyakan, kamu kok gini, kamu kok gitu. Dan biasanya kamu akan menjadi kayak, kok gue kayak jatuh bangun gitu. Ketika perasaan ini muncul, ini karmic energi yang sangat kuat. Kamu harus melepaskan gagasan bahwa orang ini akan berubah. Enggak, ketika kamu melihat seseorang dengan potensi bahwa dia akan berubah atau dia akan menjadi orang yang seperti kamu kan, berarti kamu selalu ada dalam fase dimana kamu cuman melihat seseorang tuh dalam potensinya. Misalnya potensi, oh gue akan jalin hubungan, oh iya nanti dia akan jadi kaya misalnya gitu, oh dia akan jadi orang yang baik, oh dia akan bertobat, atau oh dia akan jadi orang. Nggak bisa. Ketika kamu jalin suatu hubungan, kamu nggak boleh berpatok sama potensi seseorang, tapi harus real, tindakan nyata. Karena ketika kamu berhubungan dengan seseorang yang dia memang kekanak-kanakan, atau dia masih bocah, atau dia nggak terlalu berinvest dalam hubungan itu, nanti kamu akan sakit sendiri gitu, dan kamu akan meragukan dan akan membuat kamu menyesalin, kenapa ya gue mau aja jalan hubungan kayak kenapa kamu jatuh bangun, dan kenapa pada akhirnya kamu juga kayak merasa terhianatin sama perasaanmu sendiri ya. Karena bukan karena orang itu kadang mengkhianatin kamu, tapi kamu terlalu fokus sama seorang yang dia tuh sebenarnya nggak bagus-bagus amat, atau dia nggak cakep-cakep amat, atau dia juga nggak terlalu effort sama kamu, tapi karena kamu mungkin melihat seseorang itu dari potensinya, oh dia akan berubah, oh dia akan dewasa, itu kan sebenarnya nggak apa-apa. Kita punya perasaan itu, tapi ketika kita terlalu bertumbuh dengan potensi orang lain akan berubah, kamu akan seolah-olah tuh kamu ada dalam kehidupan orang itu untuk memperbaiki orang itu. Karena ini bukan tugas kamu untuk memperbaiki hidup orang lain. Jadi ketika kamu menyatakan atau menyangka bahwa oh aku akan bisa mengubah hidup orang itu, dan kamu merasa tertantang untuk itu, sebenarnya kamu akan ada dalam sesuatu hal yang akan kamu sesali di masa depan. Biasanya kan orang kan suka ya punya tantangan ngejar-ngejar orang atau menaklukkan orang, tapi itu enggak. Itu sebenarnya sesuatu yang unhealthy relationship. Dan ketika kamu pengen menjalin suatu healthy relationship, hal-hal kayak gini harus kamu hindari ya.
Supaya apa? Supaya nanti kamu nggak nyesal di kemudian hari. Dan satu hal lagi, sebenarnya nggak apa-apa. Ini beda konsep lagi dari bacaan yang sebelumnya. Ketika kamu menghadapi seorang yang sempat kamu jalani hubungan itu, sebenarnya nggak apa-apa kalau kamu ngelihat orang itu menderita. Dan nggak apa-apa juga kalau bisa kamu mendoakan orang itu supaya menerima sesuatu yang kayak kamu rasain gitu. Itu nggak apa-apa, karena dengan itu dia mungkin punya persepsi yang baru tentang jalan hidup. Dia mungkin akan jauh lebih dewasa. Dan nggak apa-apa juga kalau kalau kamu merasa puas ketika dia juga disakitin orang lain, karena Tuhan tahu. Biasanya ya, yang gue pernah perhatiin dari banyak relationship, dari pengalaman sendiri dan orang lain, ketika seseorang menyakitin orang lain dengan sengaja ya, karena dia denial dan membuat kamu ragu, orang itu juga sebenarnya ada dalam pengejaran kepada orang lain, yang dia selalu berpikir bahwa gue bisa mengubah orang tersebut. Jadi dia juga punya pengejaran untuk membuat orang lain tuh jadi dia bisa menaklukkan orang itu. Dan karena kamu ngejar-ngejar dia, ketertarikan dia tuh agak lemah ya. Jadi kayak udahlah, orang dia juga cinta bucin banget gitu kan. Jadi kadang-kadang kita akan ketemu kayak gitu. Ini kemungkinan besar kamu ketemu sama orang kayak gini juga di masa lalu. Jadi kamu harus ingat bahwa ketika kamu menjalani unhappy relationship karena orang ini membuat kamu sakit hati, dan itu berawal dari orang ini denial, dan orang ini selalu berusaha untuk nggak mengejar orang lain. Justru dia mencari orang lain dan dia selalu membuat kamu ragu. Itu yang akan membuat orang ini menyesal itu ya. Dan kamu udah nyesal di masa lalu, tapi sekarang enggak. Dan kamu harus fokus sama healthy relationship yang harusnya kamu kamu jalanin, kamu berusaha untuk itu. Sekarang kita pakai oracle dari Urban Monk. Kita ngomongin tentang sesuatu yang membangun, bukan bacaan oracle yang buat kamu kayak menjadi gelisah, menjadi emosi, sesuatu yang nggak menyelesaikan masalah gitu loh. Ini ya, kadang-kadang kamu bertemu dengan seseorang yang dia tuh kosong hatinya, dia masih nyari-nyari orang lain ketika dia break up sama kamu, atau kamu juga melakukan hal ini ya. Jadi udah tahu jalan suatu hubungan tapi masih nyari-nyari, masih flirting, dan kemungkinan besar juga ini bacaan tentang kalian. Emang gak semua orang sih, kamu entah sadar atau enggak, orang yang udah nyakitin kamu itu saat ini sedang dalam pengejaran dengan orang lain, karena hati dia kosong, dia masih merasa hampa, gak ada yang bisa cinta banget dan effort banget seperti yang kamu lakuin. Tapi dia tanpa sadar, alam bawah sadarnya selalu berusaha untuk mencari orang yang seperti kamu, itu seperti itu. Atau jangan-jangan kamu ada di posisi ini ya nggak sih? Aduh, gitu. Dan ketika seseorang nggak realistis ya, ketika seseorang itu hatinya denial, dia akan selalu mencari dan mengejar. Ketika kita ada dalam frekuensi, aku pernah dengar sebuah teori di mana ketika kita ada dalam frekuensi mencari, frekuensi player, ya kita akan match secara vibrasi dengan sesama player. Jadi misalnya kamu atau seseorang di luar sana berusaha ngedet sama ini, ngedet sama itu, karena dia pengen senang, karena dia tuh pengen cari validasi, bukan mencari sebuah hubungan ya. Tuhan semesta akan mempasangkan dia dengan orang yang sama, sehingga sama-sama saling menyakitin, sama-sama sebagai karmic partner yang akan berputar-putar gitu aja gitu. Ini yang biasanya terjadi. Dan ini memang pola ini akan selalu sama dan berulang sampai ada di antara kalian yang udah berusaha untuk stop. Dan ketika kamu udah nggak mentoleransi orang yang akan membuat kamu merasa
meragukan dirimu sendiri. Misalnya orang itu bikin kamu ngerasa apa gue kurang cakep, apa gue kurang effort, apa gue kurang berusaha keras banget, apa gue kurang kurang setia apa sih gitu. Ketika kamu udah punya perasaan itu, ini bukan healthy relationship. Dan karena orang itu denial ya, inget ya, itu akan selalu karena apa, orang ini masih nyari hal-hal dan biasanya tuh kan ada kartu ini. Biasanya orang di hubungan tersebut, kamu juga merasa bahwa apa yang kamu lakuin tuh kayak sia-sia gitu, kayak semacam kamu lempar batu yang tenggelam ke sebuah danau dan itu kayak pluk, dan nggak ada reaksi sama sekali. Karena apa? Biasanya kalau ketika kata ini semut, biasanya mungkin kamu berurusan dengan orang yang ketika kalian terjadi konflik, salah satu dari kalian kayaknya orang tersebut melakukan silent treatment, di mana silent treatment itu ketika terjadi konflik bukannya ketika kamu ngamuk, dia bukannya ikut ngamuk kayak oh bla bla bla, enggak. Orang ini kayak diem gitu, hilang gitu aja, dan biasanya akan berakhir kamu di ghosting atau kamu didiemin gitu aja. Ketika kamu nanya, kamu mungkin ada di antara teman-teman yang ketika terjadi konflik kamu nulis panjang banget kayak, atau kamu bikin voice note atau video call tapi dia mungkin nggak di-read atau cuma di-read doang dan nggak ada jelasan sama sekali. Dan biasanya orang ini juga orang yang punya trauma masa kecil juga. Ini juga orang denial, itu ini lebih ke avoidance ya. Avoidance attachment style itu biasanya tentang orang yang ketika terjadi konflik dia lebih suka diem dan menghindar daripada berargumen. Dan biasanya itu juga bawaan dari masa kecil yang suram, mungkin keluarga yang nggak happy, atau dia suka dibully di sekolahan juga bisa, sehingga hubungan itu menjadi hambar. Dan ketika udah hambar banget, orang ini juga akhirnya nggak tahu gimana cara untuk balik memperbaiki hubungan itu gitu. Biasanya ini agak ini ya, karena ini benar-benar kayak mental health issue ya dengan seseorang. Sebenarnya bukan tugas kamu untuk membuat orang tersebut sehat ya atau sembuh dengan luka, karena orang ini tuh butuh psikiater loh. Ini jangan salah, ini bukan sesuatu yang sepele, karena hubungannya baik adalah ketika kamu terjadi konflik atau terjadi hal-hal yang harusnya bisa kamu jelasin ya, kamu nanya ke dia dan dia nanya ke kamu ketika terjadi konflik, maunya apa, maaf atau entah minta maaf atau ngomong kesalahan. Tapi enggak, ini adalah case di mana hubungan di antara teman-teman yang ngalamin ini adalah kalian bertemu dengan orang yang ketika terjadi konflik kamu kayak didiemin gitu aja, kayak tiba-tiba ngilang gitu aja. Dan ini juga bisa juga pengaruh dari orang ketiga, bisa temannya atau mungkin pacarnya yang lain atau keluarga atau teman kerja yang bilang udahlah tinggalin aja orang itu, masih banyak orang di luar sana yang lebih bagus, atau mungkin oh ini mending kenalan sama itu aja temanku yang lebih bagus, bla bla segala macam. Dan ketika itu terjadi biasanya teman-teman akan ngalamin fase di mana kamu tuh kayak ngomong sampai berbusa tapi nggak ditanggepin gitu. Ini kasusnya beda ya, tapi ini akhirnya membuat kamu sadar bahwa kamu punya persepsi baru ketika kamu jalan suatu hubungan. Nanti di masa depan kamu nggak boleh jalin hubungan yang orang itu tuh bikin kamu meragukan dirimu sendiri ya. Ingat ya, ketika seseorang membuat kamu meragukan kesetiaanmu sendiri, ingat ya, ini udah hubungan yang gak sehat. Sekalipun mungkin kamu udah menikah dengan orang ini, kalau kamu membuat kamu hidup dalam rasa bersalah atau segala macam, ini bukan hubungan yang baik ya. Sekalipun kamu mungkin udah punya anak, karena ini karmic energi yang sangat kuat. Jadi mungkin Tuhan akan mengetes kamu, apa kamu akan bermesti, oh ini bawah tuh dah ya. Akhirnya buat teman-teman yang ada dalam karmic relationship, jadi ini bukan soulmate energi ya, bukan kayak bacaan sebelumnya. Ini lebih ke karmic relationship, di mana mungkin di awal kalian tuh mungkin kayak kelihatan satu kompak banget, kayak mungkin satu kerjaan atau satu lingkungan atau satu komunitas atau mungkin sekampung, atau mungkin kalian punya hobi yang sama atau satu sosmed sering komen-komen segala macem. Tapi pada akhirnya Tuhan semesta memisahkan kalian gitu. Tuhan semesta memisahkan kalian bukan karena kalian tuh nggak cocok ya, tapi lebih karena
kalian udah punya jalan hidup yang sangat berbeda dengan orang ini. Jadi ini nggak ngomongin tentang no contact separation, tapi ini lebih ke unhappy relationship, di mana ternyata ada di antara teman-teman sedang menjalin hubungan dengan orang yang akan membuat kamu selalu meragukan dirimu sendiri dan membuat kamu merasa kayak, gue kok dicuekin banget sih gue kayak ini. Jadi sesuatu yang bikin kamu akhirnya nyesel gitu. Oh, waktu gue udah terbang sia-sia sama orang yang bikin kamu kayak habis waktu, habis tenaga, habis pikiran. Kamu cuman hahaha, dan kamu nggak, orang biasanya karmic partner itu identitas yang paling jelas adalah kamu nggak tahu arah hubungan ini kemana. Bahkan ketika kamu udah menikah pun kamu nggak tahu nih arah kehidupannya kemana. Orang itu nggak terlalu peduli sama masa depan kamu. Dia nggak akan mensupport kamu 100%, dan bahkan biasanya ada beberapa argumen di mana kamu dan dia atau kalian berdua itu ketika punya ide atau punya perbedaan pendapat tuh kayak menang sendiri atau nggak mendukung keputusanmu atau ide-idemu tentang suatu hal yang uh, me, memperkuat fondasi kehidupan kamu. Dan Tuhan memang pada akhirnya uh, menghendaki kalian pada akhirnya harus berpisah. Ini mungkin agak berat buat teman-teman yang masih kayak bucin atau masih merasa bergantung dengan orang ini, apalagi mungkin kalian udah tinggal serumah. Ini mungkin agak materi 18 plus ya, dimana di kehidupan orang perkotaan biasanya ada semacam pasutri atau kumpul-kumpul atau kayak berpasangan sampai tinggal bareng, dan pondasinya itu pada sesuatu yang sangat egosentrik. Tapi Tuhan menghendaki kalian berpisah karena ini kalian harus belajar dari pengalaman bahwa ini bukan hubungan yang baik untuk dipertahankan. Dan ya, sebenarnya awalnya tuh kalian mungkin nggak terlalu pengen jalan hubungan itu, tapi karena kebetulan atau nggak pengen kesepian, kalian mutusin untuk jadian. Kayak emang sih yang pengen terus seseorang di antara kartu-kartu ini, nggak semua orang sih akan punya nasib baik, tapi mudah-mudahan justru setelah kalian berpisah dengan karmic partner yang udah mungkin tinggal bareng atau mungkin satu kerjaan, kayaknya kemungkinan besar juga satu lingkungan atau satu komunitas, yang jelas hal-hal yang membuat kamu merasa berduka karena itu tadi membuat kamu sangat frustrasi banget, dan itu nggak ada dalam happy relationship. Dan ketika biasanya kamu juga ketika jalan hubungan ini kamu pun masih diem-diem juga flirting sana sini, atau karena dalam lubuk hatimu yang terdalam kamu sebenarnya nggak cocok sama karmic partner ini, karena kamu akan ditakdirkan untuk soulmate yang benar-benar kayak sebagai provider. Tapi setelah ini ya, setelah fase dimana kalian berpisah secara perlahan ya, Tuhan semesta sedang menyiapkan seseorang yang sangat loyal, sesuatu yang kamu punya visi misi yang serupa, di mana ini loh kehidupan kamu, cara kamu menginginkan kehidupan yang sangat bermakna, dan kamu punya relationship goal dan financial goal yang mungkin sebenarnya ternyata serupa gitu, tanpa kamu sadarin. Dan kemungkinan besar ini ada dalam orang ini mungkin orang yang tradisional banget, kayak old school, dimana dia tuh orang yang mungkin mungkin orang rumahan. Kayaknya di antara kamu yang mungkin setelah berpisah dengan orang ini, kamu akan ditakdirkan, kamu sedang dipersiapkan untuk bertemu dengan orang yang agak tradisional. Mungkin orang ini tipikal orang yang tahunya cuma makan tidur kerja makan tidur dan berulang, dan sangat monoton, dan mungkin orang yang mungkin nggak terlalu hedon, bukan orang yang suka nongkrong, bukan orang yang suka pergi kelayapan ke kafe atau nonton konser. Dan mungkin orang juga agak ini, karena orang ini agak tradisional dan nggak neko-neko lah istilahnya gitu. Selamat ya, kayaknya kamu akan bertemu dengan orang. Tapi
Di sini kamu benar-benar akan ngalamin setelah kamu benar-benar ngalamin bertemu dengan atau menjalin hubungan dengan karmic partner yang membuat kamu selalu meragukan dirimu sendiri. Ini adalah healthy relationship yang ingin kamu itu. Dan ketika kamu udah menjalin healthy relationship, seseorang akan berduka karena udah nyanyiin suatu hubungan itu. Ini dikata di apa teman-teman? Orang yang akan membuat kamu jatuh cinta lagi. Seseorang yang sangat tradisional, yang membuat kamu nggak habis pikir ya. Oh, ternyata ada juga orang yang kayak lugu. Padahal ini udah gede, tapi kenapa dia lugu dan tradisional? Dan kamu akan kayak mikirin terus orang ini. Ketika kamu udah ketemu orang ini, mungkin kamu udah pernah kenal sama orang ini. Ketika kamu udah tahu orang ini, kamu akan mikirin. Biasanya soulmate adalah ketika kalian itu berpisah, kamu akan tetap mikirin orang ini. Tapi bedanya adalah ketika kamu berpacaran dengan partner, kamu jalin hubungan ketika kamu udah berpisah atau renggang tuh kayak ngerasa ya udahlah terserah lah, gue udah mau, gue juga udah nggak peduli lagi. Biasanya gitu. Tapi ini selalu menandakan kamu akan bertemu dengan soulmate-mu yang sangat tradisional ini dengan ciri-ciri kamu selalu mikirin orang ini, dia lagi ngapain, dia lagi sama siapa, dan buat kamu agak pusing banget. Tapi ini udah ditakdir untuk kamu, jadi kamu harus bersiap-siap menjalin itu ya, karena nggak semua kamu mungkin di sini jalin hubungan dengan orang yang udah lama banget gitu, tapi ini bukan soulmate-mu, ini adalah karmic partner yang kamu tuh nggak dalam happy relationship. Ini ada Aries, ada Libra, ada apa teman-teman, Aquarius. Ini semua zodiak sih, tapi mungkin akan lebih related entah kamu atau seseorang itu sebagai, dan ada Gemini, dan Cup itu zodiak air ya, Pisces, Scorpio, Cancer kemungkinan, dan ada Aries dan Libra. Dan ada semacam pengkhianatan di sini. Kamu mungkin juga sempat, orang yang di kartu ini juga ngalamin namanya pengkhianatan, pacarnya keberkok sama orang dan sebagainya. Tapi kalian yang ada di kartu ini memang ditakdirkan untuk berpisah, karena Tuhan udah menyiapkan seseorang yang jauh lebih matang sebagai provider, yang sebagai orang yang dia tuh komplit banget deh. Mungkin komplit gak selalu orang kaya raya, tapi lebih orang yang stabil secara emosional juga gitu. Oke, mari kita cari tahu apa yang terjadi dengan karmic partner kamu, pacar kamu yang goblok banget, yang nggak tahu cara memperlakukan kamu gitu. Atau kamu juga ada sebagai karmic partner, kamu juga mungkin merugikan seseorang gitu. Jadi aku nggak tahu kamu ada di posisi mana. Ya bener, hubungan kalian tuh udah melarenggang ketika salah satu dari kalian udah tahu bahwa kamu karmic partnermu, kamu ngeliat karmic partnermu jalan sama orang lain, atau ketika renggang dia udah sama orang lain, atau kamu sendiri ada di posisi ini. Jadi ini pertanda kenapa kalian harus berpisah, karena ini benar-benar karmic partner energi banget, yang memang kalian akan berpisah banget. Pertengkaran selalu diulang-ulang, argumentasi dan segala macam, sesuatu yang sangat merusak banget sih, dan itu memang harus diakhiri secepatnya sih, karena memang ditakdirkan. Biasanya Tuhan semesta selalu mempertemukan kita dengan beberapa karmic partner supaya kita tuh belajar belajar bahwa hal-hal tuh nggak sesuai rencana. I lost my friend but I blame you. Salah satu di antara kalian ketika terjadi konflik selalu menyalahkan satu sama lain, dan ini nggak bagus sih buat kesehatan mental health kamu. I wish I had better. Ya, pacar kamu ketika kalian udah berpisah, dia akan menyesali itu ya. Tapi udah terlambat ya, dan itu sudah sesuatu yang nggak terlalu penting banget, karena kamu harus benar-benar ini ya, benar-benar dewasa kan, dan hal-hal nggak harus
hal-hal nggak harus diperbaikin karena memang setelah kalian berpisah kalian satu sama lain akan dipersiapkan untuk menjalin suatu hubungan yang baik. Semoga bacaan ini bermanfaat.